Hey guys, ini ada kabar terbaru ya dari Tarekat Al-Mu'min. Ini sangat sesat ya. Bahkan para ulama di sekitarnya juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa tarekat ini adalah tarekat yang tidak benar guys. Apa aja kekurangannya atau yang membuat tarekat ini sesat? Yang pertama ada siapa yang tidak mengakui ya Muhammad Effendi kalau nggak salah ya, itu nama ketuanya, tidak mengakui Imam Mahdi dia adalah sesat, dan dia telah menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga mengatas namakan pokoknya banyak lah, kalian cari sendiri aja ya. Kayak ada di medsos udah beredar. Kenapa sih ini orang-orang seperti ini biasanya level kesesatannya masih rendah ya dibandingkan dengan Firaun ya yang ingin menjadi Tuhan, atau kesesatannya orang-orang yang tasawuf seperti Syekh Siti Jenar ya yang mengaku dirinya Tuhan. Ini levelnya tarekat Al-Mu'min masih sangat rendah ya golongannya gitu. Dibanding orang-orang terdahulu, dia belum ada apa-apanya ya. Karena orang-orang yang akan menuju level kewalian itu akan mengalami namanya jadab dalam kalwatnya ya. Seperti yang paling deket daerah Cianjur ada Raden Alit Prawastasari. Itu beliau sudah mengalami hal-hal yang kayak gini gitu. Bagaimana cara kalwat orang-orang kayak gini bisa terhindar dari melencengnya dari syariat? Itu biasanya ada salah satu contoh, yaitu yang pertama menjauhkan diri dari ulama dan para fuqona ya. Walaupun dia adalah anggota mursyid, tapi tetap tugas mursyid hanya untuk membuka. Ini penjelasannya sangat kompleks ya. Tugas mursyid itu hanya membuka untuk menaikkan makom seseorang itu. Dari orang yang biasa, dia akan menuju yang setidaknya naik makomnya lah. Entah itu dari segi syariat, dari segi kolbu, dari segi perbuatan, itu akan naik. Itu adalah tugas mursyid. Karena ketika sudah dibuka, kolbunya itu akan haus ya dengan ilmu, dan apabila tidak menyambungkan dengan para ulama atau para wali-wali yang terdekat yang ada di daerah itu, ya konsekuensinya ya kayak gini, udah pasti sesat ya. Itu yang dilakukan oleh salah satu yang mengaku-ngaku mursyid di daerah Tasikmalaya ya, yaitu kalian bisa udah viral lah dia. Saya nggak mau nyebutin namanya ya, pasti kalian tahu sendiri. Dia ada salah satu murid dari almarhumah Syekhona Abah Anom ya di Tasikmalaya ya. Terus yang kedua, apabila menjauhkan diri dari ulama dan para fuqona, biasanya dia akan dipimpin oleh orang-orang yang jolim ya. Ini kompleksnya sangat luas sekali. Saya nggak bisa ngejelasin karena akan menyenggol istilahnya ya. Saya akan menyikut orang-orang yang berkuasa saat ini gitu. Ini yang ketiga, akan meninggal dalam keadaan tanpa iman. Kenapa meninggal tanpa iman? Ya karena merasa benar sendiri ya. Lain kali saya akan membahas ya kalwat-kalwat yang dimiliki oleh para waliullah di Nusantara ya, supaya terhindar dari ya kayak gini kesesatan yang ada gitu. Karena ada caranya, ada teknik-teknik khususnya gitu. Ilaha daroti waluiloh di kotamu, Al-Fatihah, bersama majelis waluiloh menuju keabadian.